Jadi saya di sini akan membahas materi kita yang pertama, yaitu Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia itu adalah konferensi antara pemerintah Indonesia dengan BJMKOMS Federal Overlap tanpa campur tangan Belanda yang diselenggarakan 2 kali, yaitu pada tanggal 20 sampai 23 Juli 1949 di Yogyakarta, dan yang kedua kali pada tanggal 31 sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Nah, jadi tujuan dari diselenggarakannya konferensi ini adalah untuk menyamakan pandangan dari pihak RI dengan BFO untuk melawan Belanda nanti pada konferensi meja bundar. Nah, kita masuk kepada Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia 1 diselenggarakan di Hotel Tugu Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 23 Juli 1949 dan diketuai oleh seorang tokoh NIT, yaitu Mr. Tajudin Nur, dan ketua sidang pleno dipercayakan kepada wakil presiden, yaitu Muhammad Hatta. Jadi, adapun hasil dari konferensi ini yang pertama adalah negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan yang kedua, RIS akan diketuai oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan, yaitu pertama Dewan Perwakilan Rakyat dan yang kedua Dewan Perwakilan Bagian atau Serat. Dan yang keempat, untuk sementara pemerintah federal tidak hanya menerima kedaulatan dari pihak Belanda melainkan juga dari pihak Republik Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi Inter-Indonesia 2 ini diselenggarakan di Gedung Indonesia Serikat, Jakarta pada tanggal 31 sampai 2 Agustus 1949 dan diketuai oleh Sultan Hamid II. Pada konferensi ini membahas pokok persoalan yang lebih luas. Yang pertama adalah ketatanegaraan, yang kedua keuangan dan perekonomian, yang ketiga keamanan, dan yang keempat kebudayaan. Pada konferensi ini, pihak RI dan BFO menyetujui pembentukan Komisi Persiapan Nasional yang diselenggarakan untuk menciptakan suasana tertib dan damai sebelum dan sesudah konferensi meja bundar. Halo teman-teman semuanya, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang konferensi meja bundar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa sih konferensi meja bundar itu? Nah, aku bakal kasih tahu nih. Konferensi meja bundar adalah sebuah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia telah merdeka dari tahun 17 Agustus 1945. Namun KMB ini masih dilakukan setelah tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1949. Nah, terjadinya konferensi meja bundar ini adalah sebuah ketidakpatuhan Belanda terhadap peraturan ataupun perjanjian-perjanjian yang sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti perjanjian Renville, perundingan Linggarjati, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena Belanda tidak mau atau gengsi buat ngakuin kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, gimana latar belakang terjadinya konferensi meja bundar ini? Konferensi meja bundar ataupun KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949, yang dimana anggota Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua, kemudian ada perwakilan dari UNCI dan perwakilan dari Belanda. Sebelum kita masuk ke anggota-anggota yang mengikuti, UNCI itu apa sih? Nah, UNCI itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh PBB untuk memediasi dan mengawasi antara Indonesia dengan Belanda agar tidak terjadi perpecahan ataupun keselisih pahaman. Nah, kita bahas anggotanya nih. Siapa saja sih yang mengikuti tentang konferensi meja bundar ini? Yang pertama, delegasi dari Indonesia yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua dari Indonesia. Dan tidak hanya itu, masih banyak lagi delegasi-delegasi dari Indonesia yang juga datang ke KMB tersebut. Kemudian yang kedua adalah delegasi dari Belanda, yaitu Mr. Van Marsven, dan perwakilan dari UNCI yaitu Mr. Tom Critley. Nah, kemudian setelah terjadinya KMB ini, lalu apa sih hasil yang didapatkan Indonesia dengan Belanda akibat terjadinya KMB ini?
Yang pertama yaitu yang sudah pasti, karena hal ini merupakan sesuatu yang inti dibahas dari KMB ini, yaitu yang pertama adalah Belanda berhasil menyerahkan Indonesia kepada pihak Republik Indonesia sendiri. Namun masalahnya di sini adalah Belanda tidak mau istilah ini dikatakan sebagai pemberian kedaulatan, namun mereka menginginkan penyerahan kedaulatan. Terus yang kedua adalah masalah tentang Irian Barat, yang mana masalah ini belum bisa diselesaikan karena Belanda belum bisa memberikan Indonesia kepada Belanda, karena dalam hasil ini masalah tentang Papua Barat ini akan dibahas setahun setelah Indonesia merdeka. Kemudian apa sih dampak dan pengaruhnya? Nah, hasil dengan dampak ini tidak jauh beda teman-teman. Yang pertama yaitu Indonesia merdeka. Yang kedua, status tentang Irian Barat akan dibahas setahun setelahnya. Kemudian masih banyak lagi dampak dan pengaruh dari KMB ini. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah kembali ke negara kesatuan. Nah, kembali ke negara kesatuan ini terjadi setelah konferensi Meja Bundar. Pada saat itu, Belanda belum melepaskan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Belanda melakukan berbagai cara untuk menguasai bangsa Indonesia, dengan salah satunya yaitu membentuk bangsa Indonesia sebagai negara RIS atau Republik Indonesia Serikat yang diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949. Namun di sisi bangsa Indonesia tidak begitu puas dengan hal tersebut. Nah, sehingga dilakukanlah berbagai cara untuk kembali ke negara kesatuan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Adapun negara-negara kolonial dan daerah-daerah otonomi yang dibentuk oleh Belanda pada saat itu. Apa saja sih negara-negaranya? Nah, negara-negara kolonialnya yang pertama itu ada negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur ini dibentuk pada 24 Desember 1946 yang meliputi Sunda Kecil, Kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Dan yang kedua ada negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur ini dibentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada 16 Februari 1948, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Badagai, dan Simalungun. Dan yang ketiga ada negara Sumatera Selatan. Negara Sumatera Selatan ini dibentuk melalui atas persetujuan oleh Van Mock pada 30 Agustus 1948 yang meliputi Palembang dan sekitarnya dengan Presiden Abdul Malik. Dan yang keempat ada negara Pasundan. Negara Pasundan ini berdiri pada 24 April 1948 yang meliputi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, yang kelima ada negara Jawa Timur. Negara Jawa Timur ini dibentuk pada 26 November 1948 melalui surat keputusan Jenderal Gubernur Belanda. Dan yang terakhir ada negara Madura. Negara Madura ini dibentuk melalui plebisit dan diresmikan oleh Van Mock pada 21 Januari 1948. Selain dari 6 negara tersebut, ada juga daerah-daerah otonominya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jaya Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan. Nah, pada saat kembali ke negara kesatuan ini, terdapat tuntutan untuk bergabung ke negara RIS yang sangat kuat dan luas. Tuntutan ini dibenarkan oleh Konstitusi 43 dan 44 yang berbunyi penggabungan antara suatu negara dan suatu wilayah bisa terjadi karena kehendak dari rakyat. Nah, pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS beserta Senat RIS dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang berisikan tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Nah, pada saat dikeluarkan Undang-Undang Darurat tersebut, negara-negara kolonial seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura bergabung di RI dengan Yogyakarta. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang udah teman-teman dengar sebelumnya, yaitu tentang kembalinya ke negara kesatuan.
Jadi, semakin banyaknya negara-negara daerah atau bagian yang bergabung ke dalam Republik Indonesia, maka semenjak tanggal 22 April 1950, negara Republik Indonesia Serikat menyisakan 3 negara bagian. Di antaranya itu ada Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan Indonesia Timur. Kalian tahu tidak beliau ini siapa? Yap, beliau adalah Muhammad Hatta. Ia juga Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat. Nah, Muhammad Hatta itu mengadakan pertemuan dengan Sukawati dari negara Indonesia Timur dan Mansur dari negara Sumatera Timur. Di dalam pertemuannya itu, mereka itu mendapatkan kesepakatan bahwa mereka akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai usulan dari DPR Sumatera Timur yang mengatakan bahwa pembentukan NKRI tidak melalui dari penggabungan Republik Indonesia, melainkan dari proses penggabungan Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian diadakanlah konferensi yang dihadiri oleh para wakil Republik Indonesia Serikat, termasuk itu ada negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Sehingga di tanggal 19 April 1950 terciptalah persetujuan yang dituangkan di dalam piagam persetujuan yang isinya sebagai berikut. Untuk itu, diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Nah, panitia bersama selain diberi tugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan, ia juga diberi tugas untuk melakukan isi dari piagam persetujuan tersebut. Di tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP menyetujui rancangan UUD menjadi UUD sementara. Lalu kemudian di tanggal 14 Agustusnya, DPR dan Senatris itu mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang dikenal dengan UUD S tahun 1950. Nah, di tanggal 15 Agustusnya, diadakanlah rapat gabungan yang dihadiri oleh Parlemen dan Senatris, di mana di rapat itu Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan tadi atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalian tahu tidak, tanggal 17 Agustus apa yang paling berkesan selain tanggal 17 Agustus 1945? Yaitu tanggal 17 Agustus 1950, di mana berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan terbentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu berjudul Peran Perempuan dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, tidak hanya laki-laki saja yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi ada juga tokoh perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu melewati organisasi-organisasi perempuan. Organisasi-organisasi perempuan yang pertama yaitu ada Keutamaan Istri pada 1904. Organisasi ini fokus pada kualitas hidup perempuan, namun turut serta dalam kegiatan-kegiatan nasional. Organisasi perempuan yang kedua itu ada Putri Mardika pada 1912. Organisasi ini yang didirikan oleh Ruhana Kudus dan menjadi wadah bagi perempuan untuk menyuarakan dan aspirasi mereka, aspirasi pendapat mereka. Yang ketiga, organisasi Kartini Fonds pada 1914 yaitu organisasi ini organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan perempuan. Yang keempat ada organisasi Kerajinan Amal Setia pada 1914, yaitu organisasi ini fokus pada pengembangan keterampilan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Yang terakhir ada organisasi Aisyah pada 1917. Organisasi Muhammadiyah ini memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh perempuan yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama ada Cut Nyak-Dien, Martha Christina Tiahau, dan juga Nyi Ageng Serang. Tiga tokoh ini merupakan tokoh yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bertempur melawan penjajah. Lanjut juga ada R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan tokoh yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan karena ia yang melahirkan Kongres Perempuan. Lewat Kongres Perempuan, R.A. Kartini banyak menyampaikan tulisan-tulisan yang sangat menginspirasi dan juga mengorbankan semangat perjuangan perempuan Indonesia. Semasa hidupnya R.A. Kartini terus memperjuangkan kesetaraan perempuan hingga kegigihannya pun membuahai hasil, yaitu didirikannya sekolah wanita yaitu oleh Yayasan R.A. Kartini di Semarang pada tahun 1912. Lanjut juga ada
Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika merupakan tokoh yang mendirikan sekolah istri, yaitu sekolah khusus perempuan yang banyak mengajarkan para perempuan cara merendam, memasak, menjahit, membaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada Ruhana Kudus, yaitu Ruhana Kudus merupakan tokoh yang menyampaikan kritik melalui surat kabar yang bernama Sunting Melajoe. Oke, saya akan menjelaskan apa saja peran para seniman dalam masa revolusi nasional. Para seniman ini memiliki peran yang sangat penting dalam masa revolusi nasional. Mereka memberikan semangat kepada para pejuang di medan perang dengan cara membuat lagu-lagu kemerdekaan, terus mencari kata-kata motivasi di kanvas, dan mereka membuatkan puisi yang membangkitkan semangat para pejuang di medan perang. Karya mereka ini disampaikan melalui surat kabar dan media elektronik seperti Radio Republik Indonesia. Lalu saya akan menyebutkan beberapa tokoh seniman dalam masa revolusi nasional. Yang pertama ada Avandi Kusuma, terus yang kedua ada Raden Saleh, dan yang ketiga ada Basuki Abdullah. Terus saya akan menjelaskan lebih dalam lagi apa saja peran para seniman dalam masa revolusi nasional. Yang pertama menginspirasi dan memotivasi. Terus yang kedua mengabadikan sejarah. Yang ketiga mengembangkan identitas nasional. Lalu yang keempat mengkritik sistem yang tidak adil, dan yang terakhir mengkomunikasikan ide dan nilai. Sekian peran para seniman dalam masa revolusi nasional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nabila, yaitu peran sastrawan dalam revolusi nasional. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu belum apa saja peran sastrawan dalam revolusi nasional? Jadi, sastrawan memiliki peran yang sangat penting dalam revolusi nasional, terutama dalam konteks Indonesia. Berikut ada beberapa kontribusi utama sastrawan dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, ada membangkitkan kesadaran nasional. Membangkitkan kesadaran nasional, sastrawan seringkali mencerminkan semangat perjuangan dan identitas bangsa. Sastrawan seperti Khairul Anwar dan Pramudia Anantatur menggunakan karya mereka untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran penting akan kemerdekaan. Yang kedua, ada mengkritik penjajahan. Mengkritik penjajahan, sastrawan sastrawan dapat menyuarakan kritikan terhadap penjajahan dan ketidakadilan sosial. Ini dapat membantu opini publik dan memperkuat dorongan untuk perubahan. Yang ketiga, ada menjaga memori kolektif. Menjaga memori kolektif, sastrawan seringkali mencatat peristiwa-peristiwa penting dan pengalaman kolektif bangsa. Ini dapat membantu memastikan sejarah dan budaya bangsa tidak terlupakan dan dapat dipelajari oleh generasi yang akan mendatang. Yang keempat, ada menyebarluaskan ideologi yang baik. Menyebarluaskan ideologi perjuangan dan nilai revolusi karya mereka. Ini dapat menciptakan persatuan dan tekad di kalangan rakyat. Yang kelima, ada pembangunan identitas nasional. Pembangunan identitas nasional membantu membentuk dan memperkuat identitas nasional dengan menggali dan mengelola tema-tema yang berhubungan dengan budaya, bahasa, dan sejarah bangsa. Karya sastra mereka seringkali menjadi referensi penting dalam pembentukan identitas nasional. Nah, secara keseluruhan, sastra memiliki peran kunci dalam merangsang, mengaspirasi, dan mendokumentasikan perjuangan serta suatu aspirasi dalam konteks revolusi nasional. Oke, materi selanjutnya adalah peran pelajar dan mahasiswa. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia memunculkan komitmen seluruh masyarakat untuk kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan, khususnya bagi kalangan kelompok pelajar. Pada 17 Juli tahun 1945, para pemuda setingkat SMP dan SMA di Surabaya berikrar untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada 25 September tahun 1945, di Yogyakarta diselenggarakan rapat umum yang dihadiri oleh para pemuda dan pelajar setingkat SMP dan SMA dari wilayah Jawa dan Madura. Pembentukan perkumpulan-perkumpulan pelajar di beberapa wilayah di Indonesia ini menunjukkan adanya rasa patriotisme pelajar se-Indonesia. Semangat inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya organisasi Ikatan Pelajar Indonesia. Saat pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, para pengurus IP pun ikut mengungsi. Di sini mereka menginginkan adanya pasukan tempur sendiri dari kalangan kelompok pelajar. Oleh karena itu, IP pun membentuk Markas Pertahanan Pelajar atau biasa disingkat MPP yang merupakan cabang dari bagian pertahanan. Pada 17 Juli tahun 1946 di lapangan Pingit Yogyakarta, Mayor Jenderal Dr. Maistopo resmi melantik para tentara pelajar ini sebagai pasukan pelajar. Saat keadaan genting dan tugas negara memanggil,
Dengan segera para pasukan intelektual ini berubah peran menjadi tentara pelajar. Saat terjadi agresi militer Belanda II di Yogyakarta, para tentara pelajar ini masuk ke dalam jajaran Brigade 17 TNI di bawah naungan Markas Besar Komando de Jawa atau biasa disingkat MBKD. Semangat inilah yang menjadi latar belakang terciptanya organisasi Ikatan Pelajar Indonesia. Namun keberadaan tentara pelajar ini sudah secara resmi dibubarkan pada awal tahun 1951. Semangat juang tentara pelajar ini dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Ya teman-teman semua, mungkin kalian sudah belajar dari penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci dari penjelasan yang sebelumnya, yaitu pertama adalah Konferensi Inter-Indonesia memiliki arti penting dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dengan menghilangkan segala kecurigaan dan keraguan-raguan yang tercipta akibat pengalaman masa lalu. Keputusan terpenting dari konferensi ini adalah bahasa resmi Indonesia dari negara atau Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia dan bendera nasionalnya adalah merah putih. Nah, setelah dari konferensi meja bundar sebelumnya itu, selanjutnya adalah kembali ke negara kesatuan. Nah, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau yang disebut Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, ketidakpuasan di Indonesia mendorong integrasi menjadi negara kesatuan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 dan Konferensi pada 19 Mei 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibentuk dengan mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945, resmi berdiri pada 17 Agustus 1950 dan mengakhiri Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya yaitu sejarah tentang peran perempuan. Perempuan telah membuktikan bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Kontribusi mereka tidak hanya pada masa lalu, tetapi juga terus berlanjut hingga saat ini dalam berbagai bidang kehidupan. Kisah perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan nilai-nilai bangsa seperti kesetaraan, keadilan, dan kemerdekaan. Nah, selanjutnya yaitu sejarah peran sastrawan. Peran sastrawan dalam revolusi nasional sangatlah besar. Karya-karya mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sastra membuktikan bahwa seni tidak hanya sekedar keindahan, tetapi juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan revolusi. Nah, selanjutnya yaitu peran pelajar. Peran pelajar dalam rangka kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Mereka tidak hanya menjadi pejuang di medan perang, tetapi juga berperan penting dalam membangun semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Semangat juang para pelajar ini menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkontribusi dalam membangun negara. Nah, itu tadi adalah sejarah-sejarah yang kita pelajari di vlog kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari penjelasan ini. Wabillahi dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.